Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titis Megayani. Saya calon guru penggerak dari SD Negeri 1 Dagan. Pada siang hari ini saya berkesempatan berbincang-bincang dengan beliau Ibu Kursiati dari SD Negeri 1 Gandasuli, Kecamatan Bobotsari, yang mana SD Negeri 1 Gandasuli ini termasuk dalam SD inti Ibu nggih. SD inti di Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Bisa kita mulai Ibu? Iya. Assalamualaikum Ibu KS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu Titis bagaimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Mohon maaf Ibu, ini saya menyela waktu Ibu nih, mengganggu kesibukan Ibu yang sangat padat. Tidak apa Bu Titis. Jadi pada siang hari ini saya mendapat tugas untuk melaksanakan wawancara dengan kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Ibu. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Oke, kita mulai sakit Ibu. Oke, kita mulai sakit Ibu. Baik Ibu, selama ini Bu, bisa diceritakan tidak Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bijukan moral? Selama ini langkah-langkah yang saya lakukan di dalam mengidentifikasi kasus itu diidentifikasi terlebih dahulu, kemudian kita pilah ini masuk ke dilema etika itu kalau benar dan benar, kemudian yang satunya kalau benar salah kita masukkan ke dalam bijukan moral. Ibu, ini selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti itu Ibu? Seperti apa? Dilema etika. Jadi yang saya lakukan selama ini orientasinya adalah untuk kepentingan murid. Jadi muaranya murid itu harus pelayanan utama. Jadi ketika kita menghadapi suatu kasus, maka pertimbangannya adalah penyelesaian itu berdampak positif terhadap murid. Begitu. Masya Allah ya Ibu. Kemudian ini Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah selama ini saya melaksanakan, jadi ketika ada kasus saya itu tidak langsung tangani sendiri, tetapi saya melihat kasus itu seperti apa. Kalau bisa sendiri ya langsung, ketika ini harus komunikasi dengan Bapak Ibu guru, saya sampaikan di forum rapat. Seperti itu. Berarti tergantung masalahnya Ya, Ibu. Apabila bisa diselesaikan sendiri oleh Ibu, maka langsung Ibu putuskan. Apabila tidak bisa, maka Ibu akan kita libatkan Bapak Ibu guru, bisa juga komite sekolah dan orang tua. Termasuk tadi pagi juga saya baru saja ada kedatangan guru tamu yang memberikan penyuluhan tentang bagaimana mengenali dan menghadapi bullying. Ternyata itu memang betul-betul terjadi begitu. Tapi mereka belum paham, ya, anak-anak kita belum paham bahwa sebenarnya kalau misalnya kita mengatakan menyebut nama dengan sembarangan, si gendut, si kuro, si kribo dan sebagainya, itu mereka menganggap biasa-biasa saja, padahal itu termasuk bully. Jadi tadi ada orang tua siswa tetapi akar juga. Luar biasa Ibu sudah langsung seperti itu. Jadi melibatkan ya, jadi kolaborasi dengan pemangku kepentingan yang ada juga, pengawal sekolah, orang tua, guru, dan komite sekolah. Baik Ibu, selanjutnya Ibu, ini hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Pada dasarnya di dalam kita mengatasi kasus-kasus tersebut, saya tadi menyampaikan bahwa orientasinya adalah ke murid. Jadi untuk kepentingan murid, jadi kita harus utamakan. Tapi juga kita mempertimbangkannya dengan waktu dan juga pembiayaan juga.
waktu dan pembiayaan Ibu. Nggih. Baik Ibu. Hal-hal apa saja Ibu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Iya. Jadi tantangan yang saya hadapi di dalam pengambilan keputusan itu, ini ketika keputusan terkait dengan dilema etika. Ini saya harus lebih teliti Bu. Terhadap kasus tersebut. Kemudian keputusan itu lagi-lagi orientasi kepada siswa atau murid. Kemudian keputusan tersebut menyangkut dengan apa tadi yang pembiayaan dan juga waktu. Jadi harus memikirkan opsi mana yang bisa kita jangkau, tidak merugikan sana sini. Oh, baik Ibu. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Jika ya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Jadi untuk kasus-kasus tertentu mungkin bisa kita selesaikan di tempat. Kemudian ketika kasus itu dirasa mungkin saya tidak bisa mengatasi sendiri, saya melibatkan dengan Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan, dan itu bisa melalui forum diskusi di dalam rapat. Seperti itu. Jadi tergantung kasusnya Ibu ya. Kalau misalkan kasusnya masih bisa sendiri, Ibu langsung memutuskan. Bila tidak, dengan Bapak Ibu guru, kolaborasi dan tenaga kependidikan Ibu. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Yang sangat membantu itu ketika kita berkolaborasi. Jadi kalau kita hanya memutuskan sendiri, bisa jadi keputusan itu sebenarnya belum mengakomodir semua. Tetapi ketika kita melibatkan teman-teman, kita berkolaborasi, ini bisa menjadi lebih keputusan itu lebih adil. Jadi memutuskan sesuatu juga tergantung kasusnya dan kalau bisa tidak tergesa-gesa. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Jadi pembelajaran yang dapat saya petik adalah dari mengidentifikasi itu, saya menjadi mendapatkan pengalaman tersendiri. Jadi bagaimana kita memasukkan ke jenis apa dilema etika atau rujukan moral. Kemudian keputusan yang diambil itu sebisa mungkin berpijak pada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan. Dan itu orientasinya ke kepentingan murid. Kemudian peran kolaborasi ini sangat penting. Jadi tidak bisa kita memutuskan sendiri. Mungkin dalam kasus-kasus tertentu bisa, tetapi kalau bisa ini kita kolaborasi. Itu akan lebih kita tanggung jawab bersama. Lebih ke memang kita kan warga sekolah terdiri dari ada Bapak Ibu guru, orang tua, kemudian dari parmasnya dan siswa itu sendiri. Jadi ketika kolaborasi itu harapannya hasilnya akan lebih baik. Apa rencana ke depan Ibu dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana Ibu bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan Ibu? Rencana ke depan? Rencana ke depan di dalam pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika, kita harus hati-hati, teliti, lebih teliti, dan itu tadi yang saya sampaikan tadi, mencoba untuk keputusan tersebut bisa diuji benar atau salahnya. Diuji dulu Ibu. Tidak hanya pendapat pribadi misalnya, itu kadang-kadang nanti dampaknya kurang bagus. Jadi perlu uji kebenaran. Betul Ibu, terima kasih. Harus hati-hati ya Bu, teliti. Iya betul. Jadi apa yang menjadi pijakan ada peraturan perundang-undangan, itu yang kita sampaikan, sehingga mau tidak mau, karena itu memang peraturan yang harus kita taati. Sepertinya ini sudah cukup Ibu kegiatan bincang-bincang kita. Saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan memohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Ibu. Mohon dimaafkan Ibu. Sangat bagus, ini pertanyaannya luar biasa. Sebenarnya ini juga menambah wawasan saya dari
seorang calon guru penggerak, sebentar lagi guru penggerak calonnya. Amin, amin, mohon Selamat doanya. kepada Bu Titis, sukses selalu. Amin, Ya, terima kasih. mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Amin, Ya. amin. Kemudian nanti akan terimbaskan kepada Amin. teman-teman ya. Oke. Di Bogor Sari kan baru berapa 7 apa 6 ya? Iya, sekitar 7. 7, ya. Mudah-mudahan nanti yang calon guru penggerak ini lolos semua. Dan untuk selanjutnya berbagi ilmu kepada Oke. teman-teman yang lain. Siap, Bu. Sehingga nanti apa yang sudah didapat selama ini Bu Titis, pelatihan-pelatihan, praktek langsung ini akan lebih bermanfaat. Amin, amin. Jadi terutama bagi dunia pendidikan. Amin, terima kasih sekali doanya.